warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dan juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW karena pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 5, kami akan mempersembahkan role play dengan tema upaya pencegahan bahaya ergonomis. Untuk pertamanya, perkenankan saya untuk memperkenalkan member dari anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Mbak Anissa Arum, Mbak Eni Nuraini, Mbak Mutiara, Pak Mas Sugianto, Pak Edi Sahputra, dan saya sendiri Ike Damayanti. Oke, untuk mempersingkat waktu saja, kita akan mulai role play kita di pagi hari ini. Ya. Berikut adalah dialog antara pasien, perawat, dan keluarga pasien. Di mana ini dialog terjadi di sebuah rumah sakit, di ruang instalasi gawat darurat, di mana ada seorang pasien yang ditemani oleh anaknya datang ke IGD karena ada keluhan sakit pinggang, yang ini riwayatnya adalah sudah dirasakan sejak 6 bulan. Pasien dibawa ke IGD karena tidak bisa berdiri dengan tegak dan sempurna dan selalu mengeluh sakit di area pinggangnya. Dengan riwayat pasien bekerja sebagai kuli bangunan kurang lebih 20 tahun. Kemudian setelah pasien di IGD, pasien dilakukan pemeriksaan oleh perawat, dicek vital sign-nya, dan setelah itu dilanjutkan oleh pemeriksaan dokter yang bersangkutan yang berjaga pada waktu itu. Berikut adalah dialog antara perawat, keluarga pasien, dan dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ya Bapak, ada yang bisa dibantu? Iya, Sister. Ini kenapa ya? Kok tiba-tiba tadi pagi itu pinggang saya nyeri gitu? Oke, Bapak. Bapak silahkan Bapak masuk ke ruangan green area, kamar nomor 1, bed nomor 3 ya Bapak. Saya akan memeriksa Bapak tekanan darah, nadi, dan sebagainya. Mari Bapak. Oke, terima kasih, Sister. Oh ya. Ya, Bapak, untuk ini apa namanya keluhan, Bapak kedatang ke rumah sakit ini keluhannya apa ya Bapak? Ini kebetulan tadi pagi itu saya bangun tidur tiba-tiba nggak bisa berdiri dan sakit banget pinggang saya itu, Sister. Itu keluhan saya itu sebenarnya sudah lama, 5 tahun yang lalu gitu. Tapi intensnya sejak 6 bulan yang lalu. Biasanya saya ke puskesmas gitu, kemudian sama dokter diperiksa, dikasih obat analgesik gitu, Sister. Alhamdulillah sudah mendingan biasanya. Tapi ini akhir-akhir ini kok tambah ini ya, agak mempan gitu analgesiknya. Ya? Makanya saya kesini, Sister. Sudah berapa lama Bapak ada keluhan nyeri pinggang ini? Kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu, soalnya saya juga punya riwayat ini ya, sudah bekerja di ini kuli bangunan seperti itu. Tapi intensnya sejak 6 bulan yang lalu kurang lebih. Oh iya, terima kasih Bapak. Untuk sementara untuk pengobatannya Bapak sudah ada obat atau apa di rumah, obat minum atau untuk meredakan nyerinya? Cuman ini analgesik aja, biasanya dapat dari puskesmas, dikasih dokter gitu dari puskesmas gitu. Kebetulan nggak ngefek gitu. Makanya saya ke rumah sakit, Ustaz. Iya. Oke, Bapak, ini mari saya cek tekanan darahnya, ya. Saya cek tekanan darahnya dan nadinya ya, Pak ya. Ya, Bapak sudah. Semuanya bagus, Pak ya. Ini untuk tekanan darahnya sedikit tinggi, mungkin karena Bapak mungkin ada riwayat hipertensi, Bapak, darah tinggi, tekanan darahnya. Kurang sebelumnya lebih seperti itu. Tapi nggak terlalu tinggi, ya. Mungkin 140, 150 gitu.
Iya Bapak, oke. Bapak, untuk ini nanti pemeriksaan lebih lanjutnya, saya akan panggil dokter yang jaga untuk hari ini ya Pak ya. Bapak istirahat Ya, dulu di sini, saya akan panggilkan dokter untuk memeriksa Bapak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya Bapak? J, suster, J, monggo. Terima Oh, kasih banyak. makasih. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh perawat untuk vital sign-nya, kemudian dokter yang berjaga pagi itu melanjutkan pemeriksaan setelah mendapat informasi dan asesmen dan pengajian lengkap dari perawat yang berjaga. Setelah itu dokter datang dan melaksanakan pemeriksaan kepada pasien. Assalamualaikum, apa kabar Pak Sugi? Waalaikumsalam, alhamdulillah dokter. Tapi ini dokter, saya ada sedikit masalah saat bangun pagi tadi, itu nggak bisa berdiri dokter. Tuh pinggang saya nyeri banget. Kayak ini digigit-gigit apa gitu. Nyelekit-nyelekit, kata orang Jawa itu dokter. Eh, Sebenarnya saya ini bekerja di kuli bangunan sejak lama, kurang lebih 10 tahun yang lalu, dan juga merasakan nyeri pinggang itu kurang lebih 5 tahun. Cuman intensnya sejak 6 bulan yang lalu, dokter. Dan biasanya saya kalau sakit itu pergi ke puskesmas, terus sama dokter puskesmas itu dikasih obat analgesik. Alhamdulillah mendingan, tapi pas tadi pagi itu saya sempat minum analgesik, nggak ada faedahnya gitu dokter. Makanya saya ke rumah sakit, nggak ngefek. Oh ya, masih walaupun sudah dikasih obat masih tetap nyeri ya? Iya, iya. Iya, kemungkinan karena Oh ini iya. ya, biasanya di kuli bangunan itu saya ngangkat bahan-bahan material berat kayak batu bata, semen gitu dokter. Soalnya sudah lama juga, 10 tahun yang lalu gitu dokter. Iya, iya. Ya, baiklah Pak Sugi. Kalau begitu insya Allah nanti kita akan melakukan MRI lumbar dan X-ray Oke. lumbar untuk Oke, Bapak ya, terima kasih. supaya nanti Terima kelihatan kasih. dari mana biar kelihatan sumber nyerinya itu dari mana. Terus nanti insya Allah suster kasih injeksi untuk mengurangi nyeri. Oke, siap dokter. Terima Baik kasih dokter, banyak. makasih. Ya, ya insya Allah. Ya. Ya. Setelah beberapa saat dilakukan pemeriksaan, perawat datang membawa lembaran kertas berupa inform consent untuk surat pemeriksaan penunjang dan surat rawat inap. Ibu, Bapak, ini adalah surat pemeriksaan penunjang untuk Bapak dan Ibu. Ini adalah berupa inform consent. Jika Ibu dan Bapak setuju, mohon ditandatangani Bapak dan Ibu. Ya, gimana makasih, Ibu? suster. Ya. Tapi mau dirembukin dulu sama keluarga ya untuk masalah biaya apa-apanya. Ntar Oh saya iya, rembukin dulu sama iya. keluarga yang lain ya Bu ya. Silahkan, Ya, silahkan suster, ya. Mbak, silahkan ya. Oh iya. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya anak dan keluarga dari pasien dan pasien menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan penunjang dan rawat inap dengan menandatangani inform consent yang diberikan oleh perawat. Mbak, Ibu, Bapak, ini kita akan melakukan pemeriksaan penunjang dengan melakukan MRI dan X-ray lumbar untuk Bapak. Ya, mari kita menuju ke ruangan X-ray. Ibu, Oh iya, ya, baik kita. sus. Iya, baik sus. Setelah Bro, dilakukan bareng-bareng, pemeriksaan bro. penunjang, ya, pasien diantar perawat IGD menuju ruang rawat inap yang telah dikonfirmasi sebelumnya. Selamat pagi, Sister. Ini adalah pasien Tuan Ahmad, datang dengan diagnosa sementara low back pain dan suspek HNP. Oh iya, Sus. Saya silakan menuju ke ruang Edelweiss di sebelah sana. Oh iya, ya makasih ya Suster ya. Suster, bisa saya minta bantuannya 2 orang perawat lagi untuk membantu saya untuk memindahkan pasien. Oh iya, sebentar saya panggil. Saya ambil 4 slide. Bapak,
ini kita akan melakukan prosedur pemindahan ya Pak ya. Kita akan pindahkan Bapak menuju ke tempat tidur ya Pak ya dan Ibu. Iya, Suster, kita bertiga ya. Saya akan di bagian ini, di bagian sebelah kanan, Suster yang sebelah kiri ya. Nanti saya akan ini bersama-sama kita pindahkan pasien. Sementara saya akan memegang bagian bawah kepala pasien dan Suster yang lain ada di sebelah atas kepala pasien dan saya ada di bawah memegang kaki dan pasien. Oke, kita akan pindahkan sekarang, Suster ya. Oh Oke, iya. Iya, oke. Oke, ya. kita Harus mulai. siap? Ya, kita pindah sekarang ya. Ya, siap. Satu, Ya. Satu, dua, Satu, tiga. dua, tiga. Pelan-pelan. Ya. Ya, makasih. Ya, ya, alhamdulillah. Ya, setelah dilakukan proses pemindahan pasien menuju ke ruang rawat inap, sembari kembali menuju ke nursing station, perawat IGD sedikit memberikan education tentang ergonomi kepada perawat rawat inap yang ikut membantu pada saat itu. Berikut adalah dialog antara perawat IGD dan perawat rawat inap. Sister maaf, sepertinya saya melihat Sister menahan rasa sakit di pinggang ya pada saat pemindahan pasien. Dan saya rasa posisi Sister kurang ergonomis ya pada waktu saat pemindahan pasien tadi. Iya, Sus, benar. Kadang suka sakit kalau sedang memindahkan pasien tulang belakang saya sebelah sini, bagian pinggang. Iya. Iya, Sus. Sebenarnya kalau untuk proses pemindahan pasien, karena kita sudah pakai pad slide ya, jadi tidak perlu untuk memindahkan pasien dengan mengangkat tangan. Cukup kita menggeser aja pad slide tersebut dengan memposisikan kaki kita adalah posisi kuda-kuda dengan agak sedikit lebar ya, dengan jangan membungkuk. Kalau ini usahakan posisi tubuh kita tegak ya, karena kalau Sister nanti membungkuk akan posisinya tidak seimbang dan larinya akan menyebabkan low back pain atau nyeri pinggang ya. Jadi ini adalah posisinya di setting ini lebih rendah 5 atau sampai 10 cm dari stretcher dan posisi badan tegak lurus di samping pasien. Jadi tidak membungkuk ya Sister ya. Ini diusahakan tegak lurus. Ya. Oke, Sister. Terima kasih banyak informasinya. Sama Sister. Iya. Iya. Untuk kedepannya lebih baik lagi ya. Iya, insya Allah. Hingga pada saat tiba momen untuk handover, perawat IGD melakukan handover dengan perawat penanggung jawab ruang rawat inap pada saat itu. Selamat pagi, Sister. Saya perawat IGD membawa pasien. Ya, saya perawat IGD Sister membawa pasien Tuan Ahmad. Diagnosa sementara dari dokter adalah low back pain dan ada suspek HNP. Ini pasien adalah riwayat dengan pekerjaan sebagai kuli bangunan Sister sejak 20 tahun yang lalu. Juga ini sama dokter, ya. Sementara didiagnosa karena adanya penyakit akibat kerja ya. Ini pasien ini ya mengalami low back pain kurang lebih sudah 6 bulan dia merasakannya, Sister. Ya. Ini untuk sementara sudah dilakukan pemeriksaan penunjang untuk MRI dan X-ray. Baik. Ya. Baik. Dari dokter spesialis sarafnya sudah diinformasikan dari IGD? Iya, Sister. Tadi untuk pemeriksaannya sudah dilakukan, MRI dan X-ray sudah selesai. Dan dari dokter yang berjaga, tadi sudah diberikan advice untuk injection analgetik. Sudah kita beri analgetik, yang tadinya keluhannya pasien punya nyeri, skor nyerinya 7. Setelah kita asesmen kembali, jadi menurun sekarang skornya jadi 5. Ya, jadi sudah menurun dari skala nyeri 7 menjadi 5, Sister. Dan juga tadi dari dokter yang berjaga, ini nanti pasien akan ditransfer atau akan dikonsultasikan dengan spesialis ortopedik untuk further manajemennya ya. Ya, dan lagi juga Sister tadi dari dokter yang berjaga untuk dilakukan manajemen ergonomis, manajemen atau intervensi keperawatan manajemen nyeri dan edukasi kepada pasien dan keluarga. Ya. Karena ini sangat penting ya diberikan karena ini kemungkinan besar karena ergonomisnya kekeliruan atau tidak tahuan pasien tentang faktor ergonomis. Dan Sister juga ini saya ada masukan untuk kita dan perawat yang lain mungkin lebih baik kita juga dilakukan konseling atau juga dilakukan manajemen Sister edukasi untuk perawat
dan staf yang lain. Karena tadi saya kebetulan pas waktu memindahkan transfer pasien, saya melihat itu, salah satu nurse itu kurang kurang tepat pada waktu melakukan posisi pemindahan pasien. Setelah saya kaji ternyata memang kurang pengetahuan untuk itu ya, dia kurang mengerti ya untuk prosesnya. Jadi lebih baik atau lebih bagus ke depannya untuk menghindari adanya kecelakaan kerja juga di staf kita gitu ya. Itu mungkin Sister. Oh iya. Oke, baik, terima kasih informasinya Sister Ike. Nanti saya sampaikan ke kepala ruangan dan saya akan mengusulkan untuk dilakukan semacam pertemuan atau pelatihan bagaimana teknik memindahkan pasien atau posisi ergonomis yang tepat untuk staf di sini supaya tidak terjadi kesalahan lagi dan menghindari terjadinya kecelakaan kecil atau mungkin menyebabkan kecelakaan besar pada perawat ruangan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Sister. Terima kasih. Setelah dilakukan handover kepada perawat penanggung jawab ruangan, perawat IGD kembali ke ruang IGD. Terima kasih. Demikian role play dari kelompok kita, kelompok 5 tentang pencegahan bahaya ergonomics. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.